niat jahatnya ataukah tidak. Nah kalau itu termasuk, hemat kami ada dua pilihannya, apakah itu dikembalikan ataupun disita barang yang dia menang lelang tersebut. Bang, kalau misalnya tadi kemarin Gus Misal bilang tidak mungkin mengembalikan, berarti otomatis solusinya adalah si barang disita gitu ya? Ya pilihan dua. Jadi kalau dilihat dari perkaranya case Atta ya, waktu itu di net 89 itu banananya dibalikin. Karena kita pernah lihat bahwa banananya dibalikin ke penyidik Bareskrim. Nah bisa jadi barang belangkonnya Gus Miftah bisa jadi nanti disita. Karena bagaimanapun juga itu sebagai bukti ya, barang bukti yang akan disampaikan di pengadilan untuk membuat konstruksi hukum bahwa keterlibatan robot trading ini banyak menggunakan para public figure. Nah setelah itu kan harus dibuktikan bentuk menggunakan public figure-nya seperti apa. Apakah itu bentuk lelang, ataukah itu bentuk brand ambassador dan lain segala macam. Bang, kemarin juga kita bilang dengan adanya abang ngomong nama secara jelas itu merugikan Gus Miftah secara lama baik kecepatan abang. Ya terkait dengan penyebutan nama, sebetulnya ini antara lambat atau cepatnya, karena apa ya hal yang kita sampaikan ke mereka itu kan sudah sempat terekspos sejak tahun 2021. Kalau terkait dengan Gus Miftah, kan dia juga sempat mengekspos yang saya lihat di YouTube ya. Tapi saya kurang tahu itu YouTube siapa. Tapi saya pernah lihat di YouTube dia duduk bareng dengan tersangka WK. Dan itu dia jelaskan bahwa WK membeli produk lelang, memenangkan lelang itu. Kemudian terkait Atta Halilintar 2001 juga Atta Halilintar, kemudian Raffi Ahmad dan lain-lain terkait dengan endorse brand ambassador The Legend itu juga sempat terungkap di media dan mungkin kawan-kawan sebagian meliput itu. Nah itu bukti-bukti digital itu yang kita sampaikan ke kawan-kawan Bareskrim sebagai bukti elektronik dan itu juga yang disampaikan kawan-kawan korban, sehingga tidak menurut kami itu antara cepat dan lambatnya. Kan itu sudah terungkap di publik, kecuali ini belum terungkap di publik, maka barang tentu itu akan menjadi pemberitaan yang menyesatkan. Berarti perkara hukumnya terus lanjut ya? Kalau perkara terkait dengan robot trading ya cepat lanjut. Yang abang kemarin laporin 8 orang ini ke hukum. Terkait dengan melapor public figure, sebetulnya yang kita laporkan itu kan Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Public figure itu yang kita sampaikan ke Bareskrim bahwa ada keterlibatan public figure di dalamnya. Dalam hal ini ada 8 orang public figure. Maka dari itu kita minta Bareskrim atau penyidik untuk menelusuri itu. Nah, maka tetap konsentrasinya ke pokok perkara pidananya, yaitu yang diduga adalah TSKWK ini yang melakukan kejahatan. Ini bagian dari aliran-aliran yang dia lakukan. Berarti memang laporannya untuk Wahyu Kenzo, tapi irisannya ada ya, irisannya melibatkan public figure. Karena bagaimanapun juga ini kan harus diungkap oleh penyidik agar supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena public figure kan orang yang berpengaruh ya, orang yang berpengaruh di masyarakat, sehingga apa yang ia lakukan dapat dicontoh oleh masyarakat. Sekarang sudah ada buktinya kayak ATG, kayak Net 89, kemudian seperti DNA Pro itu kan diperankan oleh beberapa public figure, sehingga masyarakat menjadi percaya dan masyarakat mau ikut serta dalam hal program usaha yang ditawarkan oleh WK ini dalam hal robot trading ATG. Nah maka harapan kita irisan ini harus disampaikan ke publik, kemudian penyidik untuk membantu mengungkapkan perkara ini sebagai peristiwa hukum pidana yang dilakukan oleh TSKWK. Terakhir update-nya untuk ada pemanggilan 8 orang ini ke Bareskrim mungkin Bang? Kemungkinan setelah puasa ya, setelah lebaran ya, karena memang kita kan belum diperiksa ya, sebagai pelapor kan belum diperiksa. Baru hari apa, 1 minggu yang lalu ya, kemungkinan setelah lebaran mungkin akan diperiksa dulu kita sebagai pelapor, keterlibatan Wahyu Kenzo dengan beberapa artis, keterlibatan Wahyu Kenzo seperti apa, DPPU-nya. Setelah itu barangkali bisa dipanggil, tapi barang tentu harapan kita sebelum dipanggil ya, walaupun mereka berkenan ya mereka langsung hadir saja untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan sehingga tidak menjadi narasi yang negatif di publik.
Bang, jumlah korbannya sendiri bang, boleh dikit lagi bang, berapa nih biar? Kalau yang di kita itu ada 850 orang dengan kerugian 150 juta, 150 miliar. Tapi barang tentu itu kan akan terus berkembang ya. Seiring belum ada pelimpahan di P21 di jaksa, maka itu akan bertambah terus para korban. Dan kita meyakini ada beberapa pelapor, bukan hanya kita sendiri. Di Barreskrim juga ada beberapa laporan polisi, kemudian di Malang dan juga di wilayah Polda masing-masing, situ ada semua. Maka itu bisa lebih dari 100.000 orang dengan kerugian yang kita tahu dari tracing PPATK ada 88 nomor rekening yang dibekukan, kemudian ada 9 triliun uang yang mengalir tidak wajar. Nah ini yang harus diungkapkan, sebetulnya pokok permasalahannya seperti itu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.